Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Zanafa.net yang membahas tentang statistik penelitian, metodologi penelitian, dan berbagai macam aplikasi atau software analisis data. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang SPSS untuk analisis data statistika dan penelitian. Pada video pertama kita telah membahas tentang pengantar pengenalan SPSS. Video kedua kita membahas tentang bagaimana melakukan entry data, dan video ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan analisis deskriptif. Ada dua pembahasan yang akan kita lakukan pada pokok kajian analisis deskriptif, yaitu analisis data deskriptif untuk data rasio dan data interval. Dan pada video keempat nanti akan dibahas tentang analisis deskriptif untuk data ordinal dan nominal. Mengapa pembahasan ini dilakukan dua tahap atau dua bagian yang berbeda? Karena data rasio dan interval memiliki spesifikasi analisis deskriptif yang berbeda dibandingkan dengan analisis deskriptif untuk data ordinal dan nominal. Sebelum kita melakukan analisis data deskriptif dengan menggunakan SPSS, perlu kami ingatkan kembali bahwa dalam analisis deskriptif statistika, di samping kita mengenal jenis-jenis data, penyajian data, kemudian kita juga mengenal ukuran tendensi sentral yang pokok bahasannya adalah menghitung mean, median, modus, desil, kuartil, dan persentil. Kemudian dilanjutkan dengan ukuran penyebaran data yang terdiri dari range, mean deviasi, dan standar deviasi. Untuk tiga pokok bahasan ini akan kita lakukan sekaligus, yaitu penyajian data, ukuran tendensi sentral, dan ukuran penyebaran data. Analisis deskriptif dilakukan guna mengetahui gambaran data yang akan dianalisis. Analisis deskriptif merupakan dasar dari analisis inferensial atau analisis lanjut. Teknik analisis inferensial sangat ditentukan oleh hasil analisis deskriptifnya. Oleh karena itu, kecermatan dan ketelitian melakukan analisis deskriptif sangat diperlukan untuk menentukan analisis inferensial. Jadi nanti dari beberapa analisis yang akan kita lakukan, baik itu ukuran tendensi sentral, ukuran penyebaran data, akan menggambarkan bagaimana kualitas data. Dari analisis deskriptif ini kita akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana penyajian data yang dilakukan, kemudian bagaimana ukuran tendensi sentralnya, dan bagaimana ukuran penyebaran datanya. Untuk melakukan analisis data deskriptif dengan menggunakan program SPSS, kita mulai membuka program SPSS. Dalam kesempatan ini kita akan menggunakan IBM SPSS Statistik versi 26. Kita mulai dari Start, kemudian IBM SPSS, kita pilih IBM SPSS Statistik 26. Kita tunggu beberapa saat, akan muncul tampilan program IBM SPSS Statistik 26.
Oke, ini sudah tampil. Kita akan melakukan analisis data, tentu dimulai dari entry data. Kita anggap bahwa entry data sudah kita lakukan pada video kedua, bagaimana cara melakukan entry data, kemudian membuka data kembali. Kita akan buka data kita yang sudah kita entry beberapa waktu yang lalu. Open data. Ini adalah data yang kita entry beberapa waktu yang lalu. Kita buka. Inilah data yang sudah kita entry. Terdiri dari nama, kemudian nilai, variabel kerajinan, dan pekerjaan, serta variabel usia. Dalam kesempatan ini, karena ini hanya sekedar contoh, tentu jumlah data tidak sebanyak yang kita analisis pada saat kita melakukan analisis hasil penelitian secara real di lapangan. Bagaimana cara mengentry sudah kita bahas pada video kedua. Bagaimana kita melakukan analisis data? Maka kita mulai dari analyze, kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, ini, kemudian kita klik frekuensi. Ini adalah tampilan dari analisis deskriptif melalui frekuensi. Untuk melakukan analisis, sebagaimana yang sudah disampaikan di awal bahwa kita tidak bisa melakukan analisis deskriptif sekaligus untuk data dengan pengukuran skala atau scale dengan jenis data ordinal dan nominal. Oleh karena itu, kita akan melakukan secara terpisah di dua video yang berbeda nantinya. Untuk video ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan analisis deskriptif untuk data rasio dan interval atau pengukuran skala atau scale. Dalam hal ini tentu data yang bisa kita analisis adalah nama siswa, ini adalah identitas. Jadi tidak bisa dilakukan analisis terhadap nama, berapa nilai rata-rata nama, berapa median nama, ini tentu tidak bisa karena ini hanya sekedar identitas responden pada variabel. Maka kita bisa lihat variabel nilai rata-rata ini adalah data interval, maka ini bisa kita analisis. Bisa caranya double klik, klik, masukkan ke variabel. Kemudian yang kedua, tingkat pekerjaan adalah data ordinal. Nanti akan kita analisis pada video tersendiri. Pekerjaan orang tua juga data nominal. Akan kita analisis nanti melalui video tersendiri. Kemudian yang keempat, ini adalah data usia. Data usia adalah data rasio. Kita akan lakukan analisis. Caranya diklik, kemudian diklik panah ini untuk masuk ke variabel. Kita klik. Di bawah ini ada pilihan apakah display frekuensi tabelnya mau kita tampilkan. Kalau frekuensi tabelnya akan kita tampilkan, kita klik di sini. Kalau tidak, biarkan kosong. Tentu dalam hal ini kita memerlukan frekuensi tabelnya. Kemudian di sini ada statistik. Ada beberapa pilihan,
ada statistik, chart, format, style, kemudian bootstrapnya. Tentu ini yang akan kita analisis adalah sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang akan kita analisis adalah dua variabel yang memiliki skala yang sama, yaitu rasio dan data interval. Langkah selanjutnya adalah melakukan setting analisis. Setting analisis dilakukan tentunya sesuai dengan kebutuhan. Kita mulai dari statistik. Kita klik statistik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ini adalah ukuran tendensi sentral yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Apakah kita menginginkan nilai min? Kalau kita menginginkan, kita klik min, mediannya, mode atau modus, kemudian sum. Ini adalah jumlah variabel X atau jumlah nilai atau skor. Setting analisis itu dilakukan guna memberikan perintah kepada komputer aspek mana saja yang perlu dianalisis dan mana yang tidak, sehingga outputnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita membutuhkan min, median, mode, dan sum, kita klik semua. Untuk latihan nggak apa-apa, kita masukkan, kita minta semuanya. Kuartil, kalau kita menginginkan nilai kuartil, kita klik. Kemudian persentil, ini kita bisa, kalau kita memerlukan persentil, kita klik persentil. Kita masukkan angka 10 di sini. Kita masukkan angka 90 di sini. Kemudian dispersionnya atau penyebaran datanya, ini ada standar deviasi, ada varian, kemudian ada range, kemudian ada nilai minimum, maksimum, kemudian ada standar error of mean, kita klik semua. Kemudian kalau kita ingin mengetahui skewness dan kurtosisnya, kita klik. Ini adalah tingkat kemiringan dari kurva yang akan dihasilkan. Tentunya nanti di dalam melakukan analisis hanya kita klik yang diperlukan saja. Kalau sudah, kita klik continue. Kemudian yang kedua, chart. Kita klik chart, kita setting chartnya. Kalau kita tidak menginginkan outputnya ada grafik, maka kita pilih none. Tapi kalau kita menginginkan ada grafik, maka kita boleh memilih bar chart atau pie chart atau histogram. Nah, tidak bisa dipilih 3 sekaligus, tapi harus salah satu. Misalnya yang umum kita menggunakan histogram atau diagram batang untuk melihat grafiknya seperti apa. Kemudian di bawah itu ada show normal curve on histogram. Ini apakah kita ingin menampilkan kurva normal pada histogram? Sehingga nanti di samping diagram batang, histogramnya, tapi juga ada kurva normalnya. Kita klik supaya mudah, supaya kita tahu nanti seperti apa. Ini kurva normal. Sehingga kita nanti bisa melihat apakah diagram batangnya sesuai dengan kurva normal atau tidak. Nanti disinilah yang membedakan antara data ordinal dan nominal dengan data scale, data rasio dan interval. Untuk data nominal dan ordinal tidak bisa kita memilih histogram. Tapi yang mungkin yang bisa dipilih dari 3 diagram ini adalah pie chart.
Kenapa? Karena di dalam data ordinal dan nominal itu tidak ada kurva normalnya. Karena dia termasuk data yang digunakan untuk analisis non-parametrik. Berbeda dengan data rasio dan interval, kita bisa menggunakan bar chart, kita juga bisa menggunakan histogram dengan tampilan kurva normal. Selanjutnya kita klik continue. Kemudian format, kita klik format. Nah, format ini adalah ada pilihan ascending, ada descending. Nah, kalau kita menginginkan data diurutkan dari kecil ke besar, kita memilih ascending value. Tapi kalau kita menginginkan sebaliknya, dari besar ke kecil, kita memilih descending. Tentu yang paling rasional dan yang paling umum digunakan adalah ascending. Jadi biarkan saja seperti ini. Di multiple variable, kita boleh memilih compare variable, sehingga nanti variabelnya akan dibandingkan dua variabel, atau kita memilih pilihan yang kedua. Maka yang paling umum adalah memilih compare variable. Jadi tidak ada yang diubah, biarkan saja seperti ini. Kemudian klik continue. Kemudian ada style. Ini biarkan saja seperti ini. Kemudian yang ini biarkan saja sesuai dengan defaultnya. Kemudian di bawah ini ada paste, ada reset, ada cancel ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengcopy paste, kita boleh menggunakan ini. Reset, kalau kita klik reset, ini dia akan kembali kosong, kembali kepada setting awal. Maka ini nanti akan dipindah kemari semua. Kemudian cancel kalau kita ingin membatalkan setting analisis atau variabel yang akan kita pilih, yang akan dianalisis. Help, kalau kita memerlukan bantuan, maka saudara bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana menggunakan menu frekuensi ini. Kalau sudah, maka yang akan kita analisis adalah nilai rata-rata dan usia. Setting analisis sudah kita lakukan. Kalau sudah, selanjutnya kita tekan OK. Kita lihat berapa lama program komputer ini atau SPSS ini akan melakukan analisis deskriptif. Kita klik OK. Maka ini hasilnya, dalam hitungan detik hasilnya sudah diperoleh. Inilah hasil analisis dari frekuensi. Pertama adalah tabel nilai rata-rata dan usia siswa. Jadi nilai statistiknya. Kemudian yang kedua adalah frekuensi tabel. Ini nilai-nilai, ini frekuensinya untuk nilai rata-rata ujian. Kemudian ini adalah usia siswa. Kemudian selanjutnya adalah histogram. Ini adalah histogram yang menggambarkan tentang diagram atau histogram dari nilai rata-rata ujian, dan garis yang membentuk bukit ini adalah garis kurva normal. Kemudian di bawah ini adalah histogram dari usia siswa. Ini datanya, kita lihat. Kemudian ini adalah kurva normal. Selanjutnya, bagaimana kita membaca atau memberikan interpretasi terhadap output SPSS ini?
Misalnya ini kita kasih nama output 1. Kita lihat tabel ini. Pertama adalah valid N valid 10 missing 0. Maka ini artinya menunjukkan angka 10 berarti semua siswa yang jumlahnya ada 10 orang dianalisis sesuai dengan jumlah N-nya. Jadi ada 10 orang itu dianalisis, jadi tidak ada yang tertinggal. Itu sebabnya di sini missing-nya 0. Missing ini adalah jumlah responden yang tidak dianalisis. Nah, ini berarti tidak ada data yang kosong pada skor variabel yang dianalisis. Artinya semua responden dianalisis. Hal ini bisa terjadi bila tidak ada data yang missing atau data yang kosong pada setiap variabelnya. Kemudian yang kedua adalah mean, di mana nilai rata-rata ujian adalah 79,4480. Ini berarti secara umum rata-rata kemampuan siswa adalah 79,4480. Sedangkan usia siswa rata-rata adalah 14,5 tahun. Besarnya mean ini diperoleh dari jumlah keseluruhan dari skor dibagi banyaknya responden. Kemudian kesalahan di dalam perhitungan mean atau standard error of mean-nya adalah 2,45580 dan 0,0563 ini. Kemudian median adalah nilai yang membagi distribusi data ke dalam dua bagian yang sama besar, atau suatu nilai yang membagi 50% frekuensi bagian atas dan 50% frekuensi bagian bawah. Pada variabel prestasi belajar adalah 79,1350, sehingga frekuensi yang terdapat di atas sama dengan frekuensi yang terdapat di bawah. Sedangkan variabel usia siswa mediannya adalah 14,5. Oleh karena itu ada selisih sekitar 0,3 antara nilai rata-rata dan median. Kemudian modus atau mode 66,00. Modus atau mode adalah skor atau nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak. Besarnya modus pada variabel prestasi belajar adalah 66. Ini berarti variabel prestasi belajar yang paling banyak adalah 66. Sedangkan modus variabel usia siswa paling banyak adalah 13. Dengan kata lain, responden pada variabel usia siswa kebanyakan usia 13 dan nilai yang paling banyak adalah 66. Kemudian standar deviasi. Deviasi adalah selisih atau simpangan masing-masing skor atau interval dengan nilai rata-rata hitungnya. Bila setiap skor atau nilainya lebih besar dari mean-nya, maka deviasinya bertanda positif, dan bila lebih rendah dari mean-nya bertanda negatif. Standar deviasi adalah selisih atau simpangan seluruh skor dengan nilai rata-rata pada masing-masing variabel. Standar deviasi prestasi belajar adalah 7,76594, sedangkan usia siswa 1,780. Semakin besar skor standar deviasi, maka data semakin heterogen. Sebaliknya, semakin kecil skor standar deviasi, maka data semakin homogen. Kemudian varian. Ini varian. Varian dapat digunakan untuk mengetahui tingkat homogenitas data sebagaimana pada standar deviasi.
Besarnya varian dapat dihitung dengan cara mengkuadratkan standar deviasinya. Variabel prestasi belajar adalah 60,30977 diperoleh dari 7,76594 dikali 7,76594. Jadi kalau dikuadratkan hasilnya adalah 60,30977. Sedangkan varian usia siswa 3,167 itu diperoleh dari 1,780 dikali 1,780 atau dikuadratkan hasilnya adalah 3,167. Kemudian squeeze adalah kemiringan atau kemencengan kurva pada variabel prestasi belajar, yaitu min 0,417 sedangkan usia siswa 0,222. Kurtosis adalah keruncingan atau ketumpulan kurva pada variabel prestasi belajar min 0,899 sedangkan usia siswa min 1,344. Squeeze dan kurtosis itu dapat digunakan untuk menentukan tingkat normalitas data. Apakah distribusi datanya normal atau tidak normal? Proses perhitungannya adalah dengan cara menghitung rasio squeeze dan kurtosis. Misalnya kita menggunakan squeeze untuk menentukan apakah datanya normal atau tidak. Maka nilai squeeze per standar error squeeze adalah min 0,417 per 0,687. Hasilnya min 0,607. Atau kita menggunakan rasio kurtosis, di mana nilai kurtosis per standar error kurtosis. Maka kita bisa menghitung min 0,899 per 1,334. Hasilnya adalah min 0,674. Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah distribusi data variabel prestasi belajar normal atau tidak. Caranya adalah dengan melihat besarnya rasio squeeze dan rasio kurtosis variabel prestasi belajar dengan ketentuan sebagai berikut. Bila rasio squeeze dan rasio kurtosis lebih kecil dari plus minus 2 berarti distribusi data normal. Jadi boleh bertanda positif atau negatif. Yang penting kurang dari 2 maka distribusi data normal. Bila rasio squeeze dan rasio kurtosis lebih besar dari plus minus 2 berarti distribusi data tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa distribusi data variabel prestasi belajar adalah normal. Kenapa? Karena ini kita lihat min 0,607 dengan min 0,674 ini lebih kecil dari plus minus 2. Oleh karena itu, variabel nilai rata-rata ujian siswa adalah normal. Kemudian dengan cara yang sama kita ingin melihat apakah usia siswa datanya normal atau tidak. Kita masukkan angka-angkanya. Nilai squeeze-nya adalah 0,222 per standar error squeeze-nya adalah 0,687. Hasilnya adalah 0,323. Kalau kita menggunakan rasio kurtosis, maka kita peroleh min 1,007. Ini juga menunjukkan bahwa rasio squeeze maupun rasio kurtosis
masih di bawah plus minus 2. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa distribusi data usia siswa adalah normal. Jadi banyak cara kita untuk mengetahui apakah distribusi data itu normal apa tidak, maka kita bisa menggunakan nilai kurtosis dan squeamish dengan cara membandingkan atau membagi nilai squeamish per standar error squeamish atau nilai kurtosis dibagi standar error kurtosis. Selanjutnya adalah minimum. Minimum ini adalah nilai minimum pada masing-masing variabel. Jadi data minimum pada nilai rata-rata ujian adalah 66,0, kemudian maksimumnya 89. Kemudian untuk usia siswa, nilai minimum atau usia paling rendah adalah 12 dan paling tinggi adalah 17. Jadi 12 dan 17. Kemudian ada sum. Sum ini adalah jumlah nilai. Jadi jumlah nilai dari variabel nilai rata-rata ujian adalah 794,48. Kemudian jumlah nilai dari usia siswa adalah 145. Jadi kalau misalnya nilai rata-rata ujian siswa kita beri simbol X, maka sigma X-nya adalah 794,48 dan sigma kalau usia siswa kita beri simbol X2, maka sigma X2-nya adalah 145. Selanjutnya adalah persentil. Ini adalah nilai persentil yang dibagi menjadi 10, 25, 50, 75, dan 90. Maka untuk usia siswa, walaupun persentil ini jarang digunakan dalam analisis data, maka kita bisa menampilkan hasil analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS. Kemudian tabel frekuensi ini menggambarkan bagaimana nilai ini disusun dari kecil sampai terbesar, nilai terkecil sampai nilai terbesar. Pilihan kita tadi adalah ascending, tapi kalau descending akan disusun dari besar ke kecil. Kemudian ini adalah frekuensi, jadi nilai 66 ada 1, kemudian 70 juga ada 1, dan seterusnya. Persen ini adalah persen nilai persentasi dari frekuensi skor 66. Jadi ini diperoleh dari 1/10 dikali 100, maka dapat ini. Maka totalnya nanti persentasenya adalah 100. Kemudian ini adalah tingkat palit persennya. Ya, tingkat palit persennya adalah angka yang menunjukkan bahwa perhitungan palit persennya ini menunjukkan angka yang sama, bahwa angka 10% ini adalah palit. Ini. Maka nilainya sama. Kenapa? Karena tidak ada melakukan pembulatan-pembulatan sehingga angkanya sama. Kemudian kumulatif persen adalah nilai kumulatif yang dihitung dari atas ke bawah. Jadi ini persennya 10 ini sama dengan 10. Kemudian berikutnya 10 ditambah 10, 20, 20 ditambah 10, 30, 30%, 30% ditambah 10%, 40%, begitu seterusnya sampai nanti 90 tambah 10% hasilnya 100.
Jadi dalam statistik kita kenal ada namanya FKA, frekuensi kumulatif yang dihitung dari atas. Jadi kalau ada kumulatif frekuensi, maka nanti isinya adalah 1 ditambah 1, ini di sini 1, kemudian di bawah 1 ditambah 1, 2 ditambah 1, 3 dan seterusnya. Kemudian ada juga namanya frekuensi kumulatif yang dihitung dari bawah yang disebut dengan FKB. Kalau FKB itu frekuensi kumulatif yang dihitung dari bawah. Oleh karena itu di sini kita bisa juga membuat frekuensi kumulatif yang dihitung dari bawah atau persentase kumulatif yang dihitung dari bawah. Kalau dari bawah tentunya dimulai dari 10, 20, 30, 40 nanti sampai terakhir itu adalah 100. Begitu juga untuk usia siswa, ini adalah frekuensi di mana usia siswa paling rendah adalah 12, kemudian paling tinggi adalah 17. Frekuensinya 12 ada 1 orang, kemudian 13 ada 3 orang, 17 ada 2 orang. Ini persennya. Jadi 10 ini diperoleh dari 1/10 dikali 100. Dapatlah 10%. 30 ini diperoleh dari 3/10 kali 100, dapat 30. Ini 1/10 dikali 100 dapat 10. Begitu seterusnya, dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah 100. Kemudian tingkat persennya adalah ini sama. Kemudian kumulatifnya dihitung dari atas, ini 10% dari sini, 10 ditambah 30, 40, tambah 10, 50 dan seterusnya, terakhir jumlahnya adalah 100. Selanjutnya adalah histogram. Ini adalah histogram dari variabel nilai rata-rata ujian. Kita bisa melihat di sini di gambar nilai 65, kemudian 70, 75, 80, 85, 90. Ini yang warna hitam adalah kurva normal. Kurva normal, maka data yang baik adalah histogramnya ketinggiannya mengikuti ketinggian kurva normal. Jadi histogram mendeskripsikan masing-masing variabel. Ada histogram prestasi belajar dan ada histogram usia siswa. Frekuensi tabel menggambarkan secara kuantitatif, sedangkan histogram menggambarkan secara visual dalam bentuk gambar. Nilai minimum dan maksimum juga dapat dilihat pada frekuensi tabel maupun histogram. Maka di sini kita lihat garis horizontal menggambarkan penggolongan skor atau nilai, sedangkan ke atas ini menggambarkan frekuensi. Jadi yang horizontal di sini adalah menggambarkan nilai rata-rata. Kemudian yang ke atas ini atau garis vertikal adalah menggambarkan frekuensi. Maka di sini kita bisa melihat bahwa nilai 65 itu ada 1. Maka di sini kita melihat garis horizontal adalah menggambarkan nilai, ya, menggambarkan nilai ini dari 65 sampai 90. Kemudian yang ke atas atau garis vertikal adalah menggambarkan frekuensi 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau kita lihat ketinggian dari masing-masing frekuensi tidak mengikuti persis ketinggian dari kurva normal. Kemudian di sudut sini ada penjelasan min,
79,45, standar deviasi 7,766, dan N-nya ada 10. Kemudian selanjutnya ada kurva atau histogram tentang usia siswa. Maka usia siswa di sini kalau kita lihat nilainya mulai dari 12 sampai 18. Jadi 12 sampai 18. Kemudian frekuensinya ada 1, ada 2, ada 3, dan ada kurva normal di sini. Kurva normal menunjukkan bahwa idealnya kurva normalnya seperti ini dengan karakteristik data yang dianalisis. Dan kalau kita lihat ini ketinggian dari diagram batangnya menunjukkan mendekati bentuk kurva normal. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya apakah histogram atau distribusi data ini normal atau tidak, bisa dilihat pada penjelasan sebelumnya tentang bagaimana melihat distribusi data itu normal dengan melihat rasio skewness dan kurtosisnya. Pada pembahasan di atas menunjukkan bahwa histogram distribusi data pada variabel nilai rata-rata ujian itu menunjukkan normal. Begitu juga pada histogram variabel usia siswa juga menunjukkan data yang berdistribusi normal. Demikianlah analisis data deskriptif untuk data rasio dan data interval dengan menggunakan pengukuran scale atau skala. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini memberikan pemahaman kepada kita bagaimana analisis deskriptif sesungguhnya memahami bagaimana penyajian data, ukuran tendensi sentral, meliputi min, median, modus, desil, persentil, dan kuartil, serta bagaimana kita melihat ukuran penyebaran data atau dispersi data, dimulai dari range, kemudian min deviasi, dan standar deviasi. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurang mohon maaf. Pada video keempat kita akan membahas tentang bagaimana analisis deskriptif dengan menggunakan data ordinal dan data nominal. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.